di bagian pertama di Elena, saya sudah menuliskan atau mengingatkan Anda menuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang suku ruang. Dan kita memahami tentang suku ruang. Kemudian saya mengingatkan kembali pada Anda tentang ruang vektor. Nah, pengertian ruang vektor ini akan digunakan untuk mendefinisikan suku ruang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang suku ruang. Atau ruang vektor. Saya ingin menggunakan contoh atau PR Anda kemarin untuk mendefinisikan suku ruang. PR Anda yang pertama atau selidiki apakah himpunan berikut merupakan ruang vektor. Tentunya dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalanya. Yang pertama, W sama dengan 0 AB, di mana AB antara. Kemudian yang kedua, T sama dengan A, B, C, di mana A, B, C anggota set. Kalau jawaban Anda benar, maka W itu ruang vektor. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skala yang didefinisikan seperti di N3. Karena Y itu memenuhi 10 sifat ruang vektor. Kemudian yang kedua, T itu bukan ruang vektor. Mengapa bukan ruang vektor? Karena kalau kita mengambil misalnya K-nya itu setengah, kemudian V anggota T-nya itu V-nya itu sama dengan 1,2,3, maka KV itu sama dengan setengah 1,3/2. Ini bukan anggota T. Mengapa bukan anggota T? Karena A, B, dan C-nya anggota set bilangan bulat. Sedangkan di sini ada yang bukan bilangan bulat. Jadi dia bukan anggota T. Jadi sifat ke-6 tidak terpenuhi. Ingat, kalau membuktikan dia bukan ruang vektor, kita cukup membuktikan satu sifat saja tidak terpenuhi, maka dia bukan ruang vektor. Ya. Nah, sekarang saya ingin membawa contoh atau PR Anda ini untuk mendefinisikan subruang atau ruang bagian. Anda perhatikan ini. Saya punya R3 itu ruang vektor. Kemudian B, Anda tahu hubungan B dengan R3, dia adalah subset dari R3. Kemudian B itu tidak kosong. Tapi sama itu banyak sekali anggota B. Nah, kemudian kita
bahwa W ruang vektor. Jadi kalau W dianggap sebagai himpunan sendiri, berdiri sendiri, dia ruang vektor dengan operasi yang sama pada R3. Maka W itu adalah subruang dari R. Sekarang kita perhatikan yang T. Saya tetap menggunakan R3 karena T juga subset dari R. R3 ruang vektor. Kemudian T itu subset dari R. T tidak kosong. Kita bisa menyebut banyak sekali anggota T. Kemudian kalau T itu berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan R, maka kita sudah tahu tadi bahwa T bukan ruang vektor. Perbedaannya dengan ruang vektor bukan. Maka kalau T dihubungkan dengan R3, untuk himpunan yang besar atau himpunan supersetnya, maka T bukan subruang dari R. Dia ruang vektor, dia berdiri sendiri ruang vektor, maka kalau dihubungkan dengan ruang vektor di atasnya atau supersetnya, maka B disebut ruang vektor, subruang vektor. Kalau T bukan ruang vektor, dihubungkan dengan ruang vektor di atasnya atau supersetnya, maka dia dikatakan T bukan subruang dari R. Nah, saya berharap kita bisa mendefinisikan sekarang mana yang subruang dan mana yang bukan subruang. Definisi formalnya. Kita lihat unsur-unsur yang ada, Pak. Unsur-unsur yang ada adalah ada ruang vektornya. Ada ruang vektornya. Kemudian ada himpunan yang merupakan subset dari ruang vektor. Kemudian juga ada, tadi saya sebutkan, penjumlahan dan perkalian dengan skala, penjumlahan vektor dan perkalian dengan skala. Ada operasinya. Jadi kita tuliskan di sini secara umum ya. V kita misalkan V ruang vektor. Kemudian ada V subset dari V. V-nya tidak kosong. Tidak boleh kosong ya, karena harus bisa dioperasikan. Terus ada operasi tadi. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skala yang sama dengan V disebut subruang dan V jika bandingkan ini dan ini yang disebut subruang jika W itu ruang vektor. Jika W ruang vektor. Kalau W bukan ruang vektor dalam hal ini T, maka dia bukan subruang dari V.
suatu himpunan yang merupakan subset dari suatu ruang vektor itu merupakan subruang dari ruang vektornya, berarti kita harus membuktikan 10 sifat ruang vektor ditambah dengan kita harus menunjukkan lebih dahulu bahwa V-nya itu subset dari P dan V tidak kosong. Berarti harus ada 12 sifat atau aksioma yang harus dibuktikan. Tentunya ini membosankan. Tentunya ini membuat kita malas untuk mengerjakan, untuk menyelidiki. Walaupun sebetulnya kita tidak boleh malas ya. Nah, tapi orang matematika itu kalau bisa disederhanakan, bisa mencari cara yang sulit bagaimana bisa menyederhanakan sehingga menarik, sehingga tidak membosankan. Maka mari kita selidiki apakah memang harus 12 sifat tadi, 10 ditambah 2 ini, itu harus semuanya dibuktikan. Nanti mari kita selidiki bersama-sama. Selidiki sifat-sifat itu ya, 10 sifat ruang vektor itu. Apakah 10 sifat itu harus semuanya dibuktikan, atau kalau V-nya itu ruang vektor, ada sifat-sifat dari V yang bisa diwariskan ke V? Apakah ada? Kalau ada, berarti secara otomatis kita tetap tidak perlu membuktikan sifat-sifat itu. Secara otomatis, kalau sifat itu dipunyai V, maka sifat itu sudah harus dipunyai V. Tapi dalam hal ini V-nya itu belum subruang ya, belum subruang. Kita selidiki coba. Kalau saya punya V ini ruang vektor, kemudian saya punya B, ini B. B-nya itu hanya subset dari V. Ya. B-nya subset dari V, B-nya tidak kosong. B-nya tidak kosong. V-nya ruang vektor. Kalau V ruang vektor berarti dia memenuhi 10 sifat ya, kalian tahu, kalian punya 10 sifat itu. Nah, mari kita selidiki apakah dari 10 sifat itu ada yang diwariskan V pada V. Kalau V-nya subset dari V, V-nya belum subruang ya. Atau tidak ya, atau semuanya harus dibuktikan. Mari kita lihat sifat-sifat yang diwariskan V pada V. Di sini sifat-sifat yang tidak diwariskan V pada V. Kita mulai dari sifat pertama dari ruang vektor. Sifat pertama, kalau U dan V anggota V, maka U plus V anggota V. Nah, sekarang kalau U dan V-nya ada di V, dia juga ada di V kan? Apakah selalu U plus V itu ada di V? Apakah selalu ada di sini? Atau bisa juga di sini? Karena V-nya ruang vektor U plus V, U dan V di V, maka U plus V di V. Sekarang kalau U plus V-nya di V, dia bisa U plus V-nya itu ada di V, tapi bisa juga U plus V-nya ada di V, ada di luar V ya, ada di luar V tetapi masih di dalam V, karena yang punya sifat pertama itu V bukan V. Ini bisa
bisa di dalam B, tapi bisa juga di luar B, tapi masih di dalam B. Sehingga sifat satu itu tidak diwariskan. Jadi tidak secara otomatis kalau U dan V itu anggota B, maka U plus V anggota B. Tidak otomatis, dia tidak diwariskan. Sekarang sifat kedua, komutatif. Komutatif ya. U plus V sama dengan V plus U. U plus V sama dengan V plus U. Kalau U dan V-nya itu seluruh U dan V ada di V, maka berlaku sifat komutatif. Jadi kalau U dan V ada di V, maka U plus V sama dengan V plus U. Itu seluruh ini berlaku sifat komutatif. Berarti di V berlaku sifat komutatif nggak? Tentunya berlaku karena B subset dari V. Jadi secara otomatis kalau seluruh anggota V itu bersifat komutatif, berada pada belahan, maka di B pun juga bersifat komutatif. Jadi sifat 2 diwariskan. Demikian juga sifat ketiga sekarang. Sifat ketiga itu asosiatif, berada pada U plus V plus V sama dengan U plus V plus U plus V dalam kurung plus V sama dengan U plus dalam kurung V plus V. Ini sifat asosiatif. Berlaku untuk seluruh anggota V. Berarti juga anggota B ya. Seluruh anggota V berarti B itu kan masuk dalam V. Jadi termasuk anggota B pun juga bersifat asosiatif. Jadi secara otomatis sifat ketiga diwariskan. Sekarang sifat keempat, ada 0 anggota V sedemikian 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Nah, 0-nya ingat yang ruang vektor adalah V. U-nya apakah selalu harus V? 0-nya apakah selalu harus ada di B? Atau boleh di luar B, tapi masih anggota V? Ya ya, 0 bisa anggota B, karena juga anggota V, tapi 0 juga bisa di luar B. Jadi tidak secara otomatis kalau ada 0 di V sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U, itu juga ada 0 di B. Ya, tidak secara otomatis, karena bisa di sini, bisa juga di luar B. Jadi sifat keempat tidak diwariskan. Sekarang sifat kelima. Sifat kelima itu apa? Untuk setiap U ada di V, maka ada min U di V sedemikian sehingga U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Ya. Nah, U ada di V. Kalau setiap U ada di V, maka ada min U. Nah sekarang kalau U-nya ada di V, apakah min U selalu harus ada di V? Tentunya tidak, karena bisa juga ada di luar V, tapi masih di dalam V. Jadi kalau ada U di sini, min U-nya bisa di V, tetapi min U-nya juga bisa di luar V. Maka sifat kelima tidak diwariskan. Sekarang sifat keenam.
atau bisa juga di sini di luar W, ya kan? Jadi KU bisa di situ, bisa di W, tapi KU pun juga bisa di V. Jadi sifat keenam juga tidak diwariskan karena belum tentu kan, belum tentu KU itu ada di W, bisa juga ada di W, tapi bisa juga ada di luar ini. Sekarang sifat ketujuh. Sifat ketujuh apa? Sifat ketujuh itu K distributif ya. KU plus V sama dengan KU plus KV. Ini sifat ketujuh. Ini sifat ketujuh. Ini sifat ketujuh. Nah, sekarang sifat ketujuh itu dipunyai oleh V ya. Jadi kalau U dan V-nya itu anggota V, maka dia berlaku sifat distributif. Maka kalau U dan V-nya itu ada di V pun juga bersifat distributif. Karena V itu subset dari V. Jadi kalau di sini berlaku keseluruhan, maka di sini juga berlaku. Jadi sifat ketujuh itu diwariskan. Sifat ke-8 sama ya, hanya di sini distributifnya dengan skalanya KU plus R. Biasanya sama. Di sifat 8 itu juga diwariskan. Sekarang sifat ke-9. Sifat ke-9 itu KL U itu sama dengan K LU sama dengan LKU. Sifat asosiatif terhadap peralihan skala. Berlaku untuk seluruh anggota V. Sifat asosiatif itu berlaku untuk setiap anggota V. Karena V subset dari V berarti juga berlaku di V. Maka sifat 9 diwariskan. Sekarang juga sifat 10. Sifat 10 apa? 1 kali U sama dengan U. Nah, kalau U-nya ada di B, pasti 1 kali U juga ada di B. Karena 1 kali U sama dengan U. Didefinisikannya seperti itu. Di 1 kali U itu pasti ada di B. Jadi sifat 10 pun diwariskan. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Ternyata kita tidak perlu membuktikan 12 tadi ya, 10 sifat ruang vektor ditambah B subset V dan B tidak kosong. Karena apa? Karena sifat 2, 3, 7, 8, 9, 10 itu diwariskan. Ada 6 sifat yang diwariskan. Artinya apa? Secara otomatis kalau kita sudah bisa membuktikan atau menunjukkan B subset dari V, B-nya tidak kosong, maka ke-6 sifat ini berlaku, otomatis berlaku. Sehingga kita tidak perlu membuktikan lagi. Kita hanya membuktikan 4 ini. Nah, kalau kita selidiki lagi, ternyata kalau 1 dan 6 nanti kita selidiki 1 dan 6 itu berlaku. Kalau 1 dan 6 itu berlaku, maka kita bisa membuktikan nanti bahwa 4 dan 5 pun berlaku. Jadi kita hanya membuktikan 2, tidak perlu 10. Nah, itu membawa kita pada suatu teorema super. Yaitu teoremanya ini begini. Misal V ruang vektor, kemudian B subset dari V, B tidak kosong. Dengan operasi
penjumlahan dan perkalian dengan skala yang sama pada B, operasinya harus sama ya definisinya ya. Maka B disebut sukuan dari V jika untuk setiap V anggota B dan K anggota R berlaku U plus V anggota B ya, bukan P ya, dan KU anggota B. Ini adalah teorema dari sukuan. Nanti kita akan membuktikan ya. Ini A dan B ini kan sifat 1 dan sifat 6 dari dua vektor ya. Ini sama dengan sifat 1, di sini sifat yang ke-6. Nah, kalau ini berlaku, nanti kita akan bisa membuktikan bahwa sifat ke-4 dan sifat ke-5 itu maaf, ini bukan jika tok ya, ini jika dan hanya jika. Ini jika dan hanya jika. Jadi kita membuktikannya harus bolak-balik. Ingat teorema itu selalu harus dibuktikan. Mari kita buktikan. Karena harus jika dan hanya jika, maka kita membuktikan bolak-balik. Ke sana dulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah B sub 2. Tetapi B sub 2 dari V. Nah, sekarang akan dibuktikan berlaku sifat A dan B ini. Jadi kami B sebuah, kalau B sebuah harus berlaku. Nah, sekarang kita buktikan. Kita punya yang diketahui ini. Apa artinya B sebuah dari V? Artinya B uang menurut definisi sukuan, maka B uang vektor. Nah, kalau B ruang vektor berarti memenuhi 10 sifat. Berarti memenuhi 10 sifat, termasuk sifat A dan B. Sifat pertama dan sifat terbukti karena memenuhi A, berlaku sifat A. Sekarang kita buktikan yang sebaliknya. Sini ya. Diketahui adalah sifat A dan B berlaku. Atau sifat 1 dan 6. Kemudian akan dibuktikan
sifat-sifat yang diwariskan. Ada sifat-sifat yang diwariskan yang sudah kita selidiki tadi. Jadi kalau berlaku pada V berarti berlaku pada B. Karena sifat berapa tadi? 2 terus 7 2, 3 7 8, 9, 10 diwariskan V pada I, maka secara otomatis berlaku sifat-sifat tersebut berlaku sehingga tinggal membuktikan sifat ke-4 dan ke-5. Nah, sekarang akan dibuktikan sifat ke-4 dan 5. Kita punya sifat A dan B atau sifat 1 dan 6 itu berlaku. Kita bisa pakai misalnya ya, karena kita tahu. Nah, sekarang kita pilih K sama dengan min 1 dan U anggota B. Kita punya sifat B ya, kita bisa pakai sifat B. Oleh B itu KU anggota B, berarti peroleh KU min 1 kali U itu sama dengan min U itu anggota B. Kita gunakan sifat B atau sifat ke-6. Maka ini kan sembarang anggota B ya. Kalau ada sembarang anggota B, maka kalau kita pilih K sama dengan min 1, min U pun juga anggota B. Nah, sekarang berarti kita punya U anggota B dan min U anggota B. Sekarang kita gunakan sifat yang A. Oleh A diperoleh U anggota B, min U anggota B, berarti U plus min U itu sama dengan 0 juga anggota B. Jadi ternyata 0 anggota B. Yang tadi kita belum tahu apakah 0 sama anggota B. Sekarang sehingga kita bisa simpulkan ada 0 anggota B sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Ini sifat 4 berlaku. Dan jadi untuk setiap U anggota B ada min U anggota B sedemikian sehingga U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Ini sifat ke-5. Jadi ternyata kalau sifat 1 dan 6 berlaku, maka kita bisa membuktikan bahwa sifat 4 dan 5 pun berlaku. Sedangkan yang ini diwariskan, jadi kita tidak perlu membuktikan lagi. Kira kita sudah membuktikan secara lengkap teorema ini.
maka kita bisa menggunakannya untuk menyelidiki apakah suatu himpunan itu merupakan subruang dari ruang vektor suatu objek. Contoh, selidiki apakah himpunan berikut merupakan subruang dari ruang vektornya. Yang pertama, B sama dengan A0 0B, di mana matriks ya, AB anggota terhadap himpunan matriks. Kemudian yang kedua, T sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat, di mana A0, A1, A2 anggota Z terhadap P2 polinomial. Tentunya ini ada operasinya ya, operasinya pengulangan dan perkalian skala yang sama dengan ruang vektor. Nah, untuk menyelidiki ini kita tidak perlu lagi membuktikan 12 suku sifat dan ditambah dengan 2 syaratnya. Kita cukup membuktikan dengan menggunakan teorema itu, jauh lebih mudah, jauh lebih singkat dan tidak membosankan. Berarti kita hanya membuktikan 2 syaratnya tadi, yaitu V subset dari V, V tidak kosong, dan ditambah dengan 2 sifatnya, sifat 1 dan sifat 6, U plus P anggota B dan KU anggota B. Hanya 4 ini yang kita buktikan. Perhatikan, yang pertama kita tunjukkan B subset dari M2 kali 2N. Ini jelas ya, karena setiap anggota B matriks 2 kali 2 pasti merupakan anggota M2 kali 2. Kemudian B tidak kosong, jelas juga, karena kita bisa menuliskan satu anggota saja, misalnya 0000 itu juga merupakan anggota B, jadi dia tidak kosong. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan yang kedua tadi. Ambil sebarang A, B anggota B dan K anggota M. Berarti A-nya bentuknya seperti ini. Tapi dalam bentuk umum ya, jangan contoh ya. Tidak boleh kita mengambil contoh satu matriks, tidak. Misalnya kita mengambil nih A1 0 0 B1. Ini anggota dan B-nya itu A2 0 0 B2. A1 B1 A2 B2 nya anggota M. Nah, sekarang kita tambahkan A plus B itu sama dengan apa? A1 plus A2, kemudian ini ditambah ini 0, ini ditambah ini 0, ini ditambah ini B1 plus B2. Karena A1, A2, B1, B2 itu anggota R, jadi kalau dijumlahkan dia juga anggota R. Jadi dia anggota B. Nah, sekarang KA itu
bersifat ada. Jadi W sub ruang dari M 2 kali 2. Ya. Contoh kedua. Nah, caranya kita membuktikan dulu T subset dari P2. T subset dari P2. Ini sudah jelas ya. Karena setiap anggota T itu pasti anggota P2. Ingat A0, A1 dan A2-nya anggota Z ya. Jadi dia subset. Terus T tidak kosong. Kita bisa menyebut satu angkutan T. Misalnya 1 plus 2x plus 3x kuadrat. Ingat A0, A1, A2-nya anggota Z. Berarti dia anggota T. Kita bisa menyebut yang lain, tidak harus ini ya, tidak harus ini. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan kedua yang dua sifat tadi. Ambil sebarang P1 dan P2 anggota T. Jadi P1 itu A0 plus A1x plus A2x kuadrat, di mana A0, A1 dan A2-nya anggota Z. Sedangkan P2 itu B0 plus B1x plus B2x kuadrat di sana. Ini B0, B1, B2 anggota Z. Sekarang P1 plus P2 itu berarti sama dengan A0 plus B0 plus A1 plus B1x plus A2 plus B2x kuadrat. Ingat ini A0, A1, A2, B0, B1, B2 itu anggota Z. Berarti kalau dijumlahkan dia juga anggota Z. Ini juga anggota Z. Jadi P1 plus P2 itu juga anggota T. Sekarang, misal saya ambil K-nya sama dengan setengah, atau kita memilih K-nya sama dengan setengah. Kemudian P1-nya itu 1 plus 2x plus 3x kuadrat misalnya. Berarti KP 1 itu sama dengan setengah plus x plus 3 per 2x kuadrat. Perhatikan, ini bukan anggota Z. Ini juga bukan anggota Z. Jadi K P1 itu bukan anggota T. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya T bukan sub dari P2. Anda juga boleh tidak harus begini ya, ini lengkapnya. Tapi kalau Anda punya insting, Anda punya intuisi, ini enggak benar nih, ini enggak bukan subruang yang menyebabkan di sini. Misalnya Anda tidak membuktikan di sini, tetapi langsung begini, langsung ini, sifat yang keenam atau B itu tidak terpenuhi, maka langsung kita bisa menyimpulkan bahwa T bukan subruang. Ingat, kalau tidak terpenuhi atau
satu saja tidak terpenuhi, maka sudah bisa disimpulkan bahwa dia bukan syukur. Jadi boleh seperti ini tidak salah, tapi boleh juga Anda langsung contoh. Ya. Kalau bukan kan boleh contoh, tidak harus dalam bentuk umum. Karena satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak terpenuhi. Secara umum tidak terpenuhi. Semoga kalian menjadi lebih jelas dengan keterangan ini. Semoga cukup. Selamat belajar. Oh ya, kalian juga bisa melihat di bahan ajar. Ya. Kalian juga bisa melihat di bahan ajar. Sudah saya